Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Apa kabar anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam kondisi sehat walafiat, tiada kurang suatu apapun, tetap bisa belajar dan menambah pengetahuan atau ilmu keagamaan kita. Anak-anak, dari beberapa pertemuan yang sudah kita jalani kemarin, ya, kita sudah membahas secara tuntas, secara lengkap topik atau materi tentang masalah sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha, termasuk bagaimana pelaksanaan kurban dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kalian masih ingat dan bisa mempraktekkannya di dalam kehidupan sehari-hari, terutama bagaimana cara sholat 2 hari raya atau sholat id atau sholat idain, gitu ya. Masih ingat ya anak-anak, jangan sampai lupa itu, karena itu akan berguna atau kalian pakai pada saat datangnya hari raya. Nah, ini kita sebentar lagi akan masuk bulan Ramadan dan akan diakhiri dengan adanya hari raya Idul Fitri, dan setelahnya nanti akan ada sholat hari raya Idul Adha. Jadi kalian harus ingat itu bagaimana tata cara pelaksanaannya, kesunahan-kesunahannya apa, ya, dan bacaan-bacaan takbir dan sebagainya juga tidak boleh dilupakan, ya anak-anak sekalian. Nah, untuk pertemuan terakhir dalam pembahasan masalah sholat 2 hari raya ini, Bapak akan menyampaikan tentang manfaat atau faedah yang bisa kita dapatkan dari adanya pelaksanaan sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha, termasuk prosesi penyembelihan binatang kurbannya, ya. Nah, itu bisa kalian baca, bisa kalian temukan pada buku kalian halaman 59 tentang hikmah, ya, pelaksanaan sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha, termasuk segala hal yang dilaksanakan terkait dengan adanya 2 sholat tersebut. Misalnya sholat Idul Fitri, maka akan dikaitkan dengan adanya apa? Zakat fitrah misalnya. Sholat Idul Adha, ya, dikaitkan dengan atau terhubung dengan adanya pelaksanaan ibadah kurban. Nah, dari 2 Idul Fitri dan Idul Adha tersebut, pelaksanaan sholat 2 hari raya tersebut, faidah-faidah apa saja, hikmah-hikmah apa saja yang bisa kita dapatkan. Nah, itu bisa kalian baca di halaman 59 dan halaman 60 di buku kalian. Nah, untuk lebih mudahnya, Bapak akan memberikan ringkasan tentang hikmah dari pelaksanaan sholat hari raya, sholat 2 hari raya. Nah, nanti kalian perhatikan penyampaian Bapak ini, kemudian di akhir nanti Bapak minta kalian menulisnya, ringkasan yang Bapak berikan sebagai tugas ini, ya. Bapak ulangi lagi, terkait dengan hikmah pelaksanaan sholat Idul Fitri dan Idul Adha, ini ada beberapa hal yang Bapak ringkas untuk kalian pelajari atau kalian cermati. Anak-anak, hikmah pelaksanaan Idul Fitri dan Idul Adha, sholat Idul Fitri dan Idul Adha, bisa kita kategorikan, bisa kita kelompokkan ke dalam 2 jenis. Yang pertama adalah hikmah dari sisi keagamaan. Bapak ulangi lagi, hikmah dari sisi keagamaan. Yang kedua, hikmah dari sisi kemasyarakatan. Bapak ulangi ini sebagai ringkasan dari Bapak. Nanti kalian tugasnya membuat ringkasan seperti yang Bapak sampaikan ini. Hikmah dari pelaksanaan sholat Idul Fitri maupun sholat Idul Adha, ya, beserta prosesi yang ada di dalamnya, entah itu zakat fitrah, entah itu takbir, entah itu penyembelihan kurban dan lain sebagainya, ya, bisa dikelompokkan ke dalam 2 jenis atau 2 hal. Yang pertama, hikmah
dari sisi keagamaan. Apa saja hikmah dari sisi keagamaan? Yang pertama, dengan adanya pelaksanaan sholat Idul Fitri dan Idul Adha tersebut, ya, menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa ulangi lagi, yang pertama, hikmah keagamaannya adalah pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah merupakan bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sedemikian banyak anugerah yang Allah berikan, ya. Ungkapan rasa syukur itu kita laksanakan dengan melaksanakan sholat, melaksanakan zakat, melaksanakan kurban dan lain sebagainya. Yang kedua. Yang ketiga, sholat 2 hari raya tersebut merupakan sarana bagi kita sebagai hamba-hamba Allah untuk memohon dan meminta rahmat dan ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di saat itu, ya, di saat itu doa-doa yang dipanjatkan oleh seorang hamba dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang keberapa? Yang ketiga. Yang keempat, ya, dengan adanya pelaksanaan sholat 2 hari raya, otomatis memperbanyak pahala bagi seorang hamba. Kenapa? Ya karena ibadahnya bertambah, ya. Takbir, tahmid, tahlilnya bertambah, silaturahminya bertambah, sedekahnya juga bertambah. Otomatis pahala yang didapat juga akan bertambah. Jadi Bapak ulang lagi, yang keempat adalah merupakan fasilitas atau sarana untuk memperbanyak pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, yang kelima, karena ini ringkasan, dengan adanya sholat Idul Fitri dan Idul Adha tersebut, maka bisa kita anggap sebagai syiar di dalam Islam, merupakan memunculkan atau menunjukkan, ya, menunjukkan kepada masyarakat, kepada dunia tentang ajaran-ajaran agama, memperkenalkan, mensyiarkan, meramaikan, gitu ya, meramaikan peribadatan di dalam agama kita, ya. Bapak ulang lagi, yang terakhir adalah sebagai sarana untuk apa? Syiar agama Islam. Ini ada 5. Ya, nanti kalian sebutkan. Kalian tulis, kemudian kalian sebutkan. Ya, kemudian nanti dilaksanakan sebagai tugas. Adapun kategori yang kedua, hikmah yang bisa didapatkan dengan adanya pelaksanaan sholat Idul Fitri maupun sholat Idul Adha. Kalau tadi adalah dari sisi keagamaan, yang kedua ini adalah dari sisi kemasyarakatan atau sosial. Nah, gitu ya. Apa saja yang bisa didapat? Yang pertama, dengan adanya sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha, maka akan terjalin silaturahmi, gitu ya. Akan terjalin apa? Hubungan baik dengan sesama manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, faedahnya, manfaatnya atau hikmahnya adalah membangun solidaritas kepada sesama. Solidaritas tahu ya? Solidaritas itu perasaan perasaan saling memiliki, saling sepenanggungan, itu solidaritas. Itu akan muncul dengan adanya pelaksanaan sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Kenapa? Karena mungkin nanti kita akan memberi sedekah kepada orang yang membutuhkan. Kita akan menyampaikan zakat fitrah, gitu kan? Kita mungkin akan memberi makanan kepada tetangga kita, orang lain atau saudara kita. Nah, itu akan muncul. Dengan demikian akan muncul apa? Muncul perasaan solidaritas, saling memiliki, saling membantu, saling menanggung, ya, apa yang kita rasakan bersama di masyarakat. Dengan adanya korban, ya, orang-orang yang tidak mampu akan merasa mereka dihormati, dihargai, disayangi oleh saudara-saudaranya yang lain yang memiliki kelebihan dan seterusnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, dengan adanya pelaksanaan sholat 2 hari raya menjadi sarana untuk memperkuat persatuan, ya kan? Dengan bertemu saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita yang mungkin selama ini tidak pernah bertemu karena pergi jauh atau tinggal di tempat yang lain, kemudian pulang kampung, sholat bareng di masjid atau di lapangan, ya, akan muncul kembali perasaan
perasaan untuk kebersatuan, bersatu, ya, bersatu dengan sesama masyarakat, sesama anggota masyarakat, bersama dengan saudara-saudara kita seagama. Nah, ini akan muncul perasaan seperti itu. Jadi bisa menjadi fasilitas atau sarana untuk persatuan. Yang ketiga. Yang keempat adalah dengan adanya sholat Idul Fitri dan Idul Adha atau sholat 2 hari raya menjadi sarana untuk saling memaafkan. Ya kan? Kalau kita punya salah kepada orang lain, wah, tidak sempet-sempet nih mau minta maaf. Nah, pas ada pelaksanaan sholat Idul Fitri misalnya, ketemu salam-salaman, mengucapkan mengucapkan permintaan maaf, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin dan sebagainya. Nah, ini juga manfaat atau hikmah dalam masalah kemasyarakatan. Dan yang terakhir adalah dengan adanya pelaksanaan sholat Idain atau sholat Idul Fitri dan Idul Adha menjadi fasilitas untuk memunculkan semangat kebersamaan dan kedisiplinan. Kita lihat kalau pas hari raya Idul Fitri, ya, pengumpulan zakat fitrah, bareng-bareng bekerja sama, gotong royong mengumpulkan beras, membagikannya kepada fakir miskin, gitu kan? Ya. Atau kalau pas hari raya Idul Adha, ya, ngurusi masalah teknis atau sarana prasarana untuk pelaksanaan sholat, kemudian nanti kurban bareng-bareng, ada panitianya, ada saling bekerja sama, ya, antar warga, ya, antar para warga dan jamaah masjid misalnya. Nah, ini akan memunculkan semangat kebersamaan dan kedisiplinan. Nah, ini beberapa manfaat atau hikmah yang bisa kita dapatkan dalam pelaksanaan sholat 2 hari raya atau sholat Idain. Tadi sudah Bapak sampaikan, ada 2 kategori atau 2 jenis, dari sisi keagamaan dan dari sisi sosial. Nah, nanti kalian Bapak minta untuk membuat atau mencatat ringkasan yang Bapak bikinin tadi. Ini ada ada tugasnya, ya, di akhir ini. Nanti kalian sarikan, kalian ringkas, kalian rangkum isi dari apa yang Bapak sampaikan, ya, tentang masalah hikmah pelaksanaan sholat 2 hari raya. Ada 2 sisi tadi, sisi keagamaan dan sisi apa tadi, Nak? Anak-anak, kemasyarakatan atau sosial. Apa saja sisi keagamaan? 1, 2, 3 sampai 5 tulis. Sisi keagamaan juga gitu, 1, 2, 3 sampai 5 ditulis, kemudian difoto. Nah, gitu ya. Difoto dan dikirimkan ke Bapak sebagai tugas untuk pelajaran fikih hari ini. Bapak kira cukup dan mudah-mudahan bisa dipahami dan dimengerti. Dan yang paling penting adalah mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan ini bisa kita amalkan sehingga menjadi ilmu yang barokah dan manfaat. Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada yang kurang. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.